Tuhan telah menciptakan berbagai makhluk di dunia ini. Di antaranya ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Di antara tiga contoh tersebut, Tuhan itu hanya memberikan akal dan pikiran itu kepada manusia. Makanya, kenapa manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna? Bukan tanpa lain, tapi karena manusia itu telah diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan. Manusia telah diciptakan oleh Tuhan ke muka bumi itu salah satunya untuk menjadi seorang pemimpin. Entah untuk dirinya sendiri ataupun memimpin untuk makhluk lainnya. Tapi apa sih arti pemimpin itu sendiri? Menurut Stephen Robbins, pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan memengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran dan pembangunan hubungan yang saling menguntungkan dengan pengikutnya. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pemimpin adalah seorang yang mampu menerapkan filosofi. Filosofi dari Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya membangun karso, di tengah membangun semangat atau ide, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Ya, menurut saya sepakat dengan hal ini. Seorang pemimpin ketika di depan itu harus bisa memberikan teladan. Karena sejatinya pemimpin itu bisa menjadi sebuah contoh. Terutama contoh yang baik. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi teladan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dan seorang pemimpin juga harus mempunyai ide dan harus membangun semangat untuk yang dipimpinnya. Bagaimana jika seorang pemimpin tidak bisa membangun semangat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang yang dipimpinnya? Dari dua pendapat ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus bisa membawa pengaruh positif dan dapat menjadi contoh yang baik bagi siapapun, entah dirinya sendiri ataupun makhluk lainnya. Terkhusus di sini yaitu orang lain. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Kita akan diperhatikan oleh orang lain, ya jelas, karena seorang pemimpin adalah sosok yang bisa memberikan teladan untuk orang lain. Jadi, seorang pemimpin itu harus bisa menjaga tutur katanya, tidak boleh asal mengucap. Apalagi ucapannya itu dapat menyinggung siapapun. Seorang pemimpin juga harus bisa menjadi penenang dikala yang dipimpinnya itu merasa gelisah. Seorang pemimpin juga harus bisa menampung segala keresahan yang dirasakan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Ya, karena kita menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini, maka kita juga harus bisa menampung segala keluh kesah, keresahan dari orang-orang yang dipimpin oleh kita sendiri. Makanya sebisa mungkin menjadi seorang pemimpin itu, kalau menurut saya itu haruslah waras. Karena kita tidak sendirian, tapi kita memimpin banyak orang. Dan seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan sebaik mungkin. Pastilah tidak mudah untuk mengambil
keputusan, tapi sebagai seorang pemimpin, kita juga harus bisa mengambil keputusan yang dimana keputusan itu baik untuk diri kita sendiri ataupun khususnya itu untuk orang lain. Jangan mengambil keputusan itu seenaknya sendiri atau hanya menguntungkan diri kita sendiri. Ya kalau seperti itu namanya bukan pemimpin. Tak jarang juga pemimpin harus mempunyai mental yang kuat karena tidak semua orang itu suka terhadap kepemimpinan kita. Pasti ada saja yang tidak suka dengan kepemimpinan kita. Bahkan dulu Nabi Muhammad yang menjadi utusan Allah masih saja ada yang tidak suka. Padahal Nabi Muhammad itu diciptakan sebaik-baiknya manusia. Tapi apalah daya, meskipun telah jelas bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik, tapi ada beberapa orang yang tidak menyukainya. Oleh karena itu, kita itu harus mempunyai mental yang kuat, karena pasti cacian, hujatan, bahkan hal yang buruk mungkin bisa terjadi kepada seorang pemimpin. Oleh karena itu, kita juga harus siap dengan hal-hal tersebut. Lalu, bagaimana menyikapi hal seperti itu? Menurut saya, untuk menyikapi hal tersebut, pemimpin haruslah mempunyai kesabaran yang tinggi. Karena, ya, kalau kita tidak sabar, maka kita akan cepat emosi karena melihat hujatan, cacian, atau bahkan hal yang lainnya. Jadi oleh karena itu kita juga harus mempunyai kesabaran yang tinggi, atau seorang pemimpin harus bisa mempunyai kesabaran yang tinggi. Selanjutnya, menerima kritik. Ketika seorang pemimpin itu dikritik, maka jadikanlah kritik itu sebagai bahan evaluasi dalam sebuah kepemimpinan. Mungkin orang-orang itu mengkritik karena kinerja kita itu masih kurang baik. Oleh karena itu, dari kritik tersebut, marilah kita coba mengevaluasi, kita memperbaikinya agar kepemimpinan kita itu bisa berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, pemimpin itu tidak boleh yang namanya anti kritik. Kita harus menerima kritikan-kritikan dari siapapun, selama kritik itu memang membangun. Selanjutnya, introspeksi diri. Seorang pemimpin haruslah bisa introspeksi diri. Jangan terlalu ego. Oh, ini saya sudah benar. Oh, saya nggak mau dengar omongan orang lain. Apa yang saya lakukan menurut saya, ya ini yang paling benar. Itu tidak boleh seperti itu. Oleh karena itu, ya seorang pemimpin itu harus bisa introspeksi diri. Oh, apa ya yang salah dari kepemimpinan saya? Kalau kita bisa introspeksi diri, maka kita akan mungkin bisa menjadi pemimpin yang baik. Janganlah kita merasa paling sempurna dan lain sebagainya. Memang berat menjadi seorang pemimpin, tapi kita jangan melupakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan itu sebagai seorang pemimpin. Jadi siap tidak siap, kita harus bisa menjadi seorang pemimpin, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi, apakah kalian sudah siap menjadi pemimpin yang baik untuk di masa depan?